Agresi militer Israel ke jalur Gaza di awal pekan ini telah menimbulkan kecaman dari banyak pihak, termasuk dari kalangan selebriti dan atlet, baik dari dalam maupun luar negeri. Dari dalam negeri, sejumlah selebriti berkicau di media sosial mengungkapkan keprihatinan mereka terhadap aksi yang telah menewaskan puluhan orang termasuk anak-anak dan balita. Raisa misalnya, penyanyi cantik ini mengungkapkan kesedihan dan keprihatinannya terhadap aksi militer di Gaza. Tidak ketinggalan beberapa selebriti hiburan tanah air lainnya seperti Fedi Nuril, Teuku Wisnu, Meisya Siregar, bahkan putri dari Gus Dur pun mengungkapkan hal senada. Dalam akun Twitternya, Teuku Wisnu selain menyerukan doa untuk para korban di Palestina, juga mengajak para followernya untuk menyisihkan donasi bagi para korban di sana. Selebriti dunia yang ikut prihatin dengan nasib warga Palestina di akun Twitternya adalah Justin Bieber dan One Direction. Sejumlah atlet terkenal dunia juga tidak ketinggalan menyerukan kepedulian mereka terhadap rakyat Palestina. Mesut Ozil, pemain asal Jerman yang bergabung dalam klub Arsenal ini, melalui akun Instagram mengungkapkan simpatinya kepada para korban di Gaza. Atlet asal Portugal, Cristiano Ronaldo atau CR7, memberikan sepatu emasnya kepada lembaga amal untuk membantu anak-anak di Palestina. Ia bahkan menolak bertukar jersey dengan pemain Israel saat timnas Portugal bertemu dengan timnas Israel dalam kualifikasi Piala Dunia lalu. Dari Argentina, pesepak bola yang tergabung dalam klub Barcelona, Lionel Messi, memberikan dukungan terhadap Palestina dengan memamerkan kaos bertuliskan Free Palestine. Sementara itu, mantan pemain dan pelatih Argentina, Diego Maradona, menyatakan dirinya akan mendukung rakyat Palestina. Begitu juga dengan Ronaldo, mantan ksatria kesebelasan Brazil, Frederick Knaute, dan Muhammad Abu Trika. Mereka menyatakan diri peduli terhadap Palestina. Tim TV One mengabarkan. Ya, itulah tadi sekelumit dari dukungan moral ya yang bisa disampaikan oleh sejumlah, bisa dikatakan public figure ya, Mas Imam, Bang Fadli dan juga Mas Wisnu, terlepas dirinya muslim atau tidak, kan begitu ya. Tadi ada nama Teguh Wisnu juga yang memberikan nge-tweet gitu ya. Ini narasumbernya sudah hadir di sini begitu kan. Mas Wisnu sampai yakin men-tweet seperti itu, apa yang melandasi lah, apa yang mendasari Mas Wisnu mengecam mungkin ya, kita mengatakan seperti itu, agresi militer Israel di bumi Gaza, Palestina. Apa yang ada di benak Mas Wisnu? Yang pertama, Mas, banyak yang bilang masalah ini bukan masalah agama, tapi masalah kemanusiaan. Tapi kalau di sisi saya sendiri, saya sebagai seorang muslim, saudara-saudara saya di Palestina adalah saudara-saudara saya. Ketika sesama muslim itu ibarat satu tubuh, Mas. Ketika ada satu yang disakiti, semua jadi sakit, dan itu termasuk saya. Saudara-saudara saya di Palestina sakit, saya juga ikut sakit. Dan ini yang mendasari saya untuk membantu mereka. Ketika teman-teman di Indonesia, saudara-saudara kita di Indonesia, saya yakin sekali teman-teman ACT, Mas Fadli, ketika disuruh untuk suruh berjihad, mengangkat senjata, itu saya yakin pasti mau. Gerak semua gitu pasti loh. mau. Iya, tapi nggak mungkin untuk ke sana. Salah satu pemerintah punya koridor sendiri, nggak mungkin ke sana gitu. Nah, salah satunya apa sih yang harus kita lakukan? Pertama mungkin jihad harta. Jihad harta membantu mereka dengan soal harta, membantu mereka dana ataupun medis ya gitu. Kita bisa bantu melalui misal ACT ataupun lembaga-lembaga kemanusiaan lainnya. Terus masalah yang lainnya apa? Jihad sikap. Kita harus bersikap. Kita sebagai seorang muslim, saya sebagai seorang muslim, saya harus bersikap juga. Apa sikap Mas Wisnu bicara soal jihad sikap? Iya, mengutuk bombardirnya Israel, bombardir masalah itu gitu. Mengutuk penyerangan itu gitu. Nah, memang ini salah satu jihad sikap. Dan satu lagi ada salah satu kekuatan kita, yaitu doa. Bagaimana seorang muslim mempunyai senjata yang begitu luar biasa, yaitu doa. Semua umat Islam saya yakin di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia, mendoakan saudara-saudara kita di Palestina. Ini yang harus kita lakukan, kita bersama-sama. Kita punya kekuatan senjata yang begitu luar biasa, yaitu doa untuk saudara-saudara kita di Palestina. Seenggaknya itulah gitu. Bang Fadli, Bang, ada juga pernyataan sikap seperti yang disampaikan oleh Mas Wisnu. Iya, saya enggak bicara di sosial media. Iya. Tapi yang pastinya setiap muslim harus
jelas posisinya bahwa saudara-saudari Palestina itu adalah ya seperti kalau hadis Nabi tadi bilang seperti satu tubuh, ada hadis lain yang bilang setiap mukmin ya itu seperti satu bangunan, satu dengan yang lainnya saling menguatkan. Dimanapun itu, di seluruh Ya, penjuru dunia dan ini gitu tugas ya. kita untuk menguatkan. Saya yakin saudara-saudara kita di Palestina mereka udah kuat. Kita aja nih yang harus choose your Ya. ya. Oke, Bang Padi, Mas Wisnu, apa tanggapan dari keduanya begitu ya? Begitu melihat sejumlah putra bangsa kita di tanah air, kita bicara di tanah air di Indonesia begitu. Ya, sikap yang pertama mungkin ditunjukkan adalah dengan merubah tampilan di handphone mereka, di picture profile mereka, pray for Gaza ini segala macam. Dan ini sifatnya masif, Mas Wisnu dan juga Bang Padi. Apa yang ada di benak Bang Padi pada saat melihat teman-teman sendiri sudah terketuk, sudah terpanggil seakan-akan, ayo udah enough dengan semuanya yang ada di sekitar kita, berikan perhatian kepada Gaza. Apa? Saya mungkin ke Bang Padi terlebih dahulu. Ini satu hal yang menyatukan kita ya. Oke. Di antara perbedaan yang ada, bahwa apapun yang kita perbedaan yang ada mungkin di saat-saat sekarang, tapi satu hal yang menyatukan bahwa kita adalah Muslim dan kita harus bukan hanya nge-tweet hashtag pray for Gaza, tapi benar-benar setelah tarawih kita khususkan Ya. sendiri maupun berjamaah kita Ya. berdoa untuk Gaza, untuk Palestina, atau setiap setelah sholat wajib. Itu kalau bisa masif itu akan lebih. Mas Wisnu melihat ini luar biasa ya, bentuk perhatian dari bangsa Indonesia ya. Iya, Mas. Ini luar biasa sekali. Ini saya bilang bagaimana kita ini memang merasa tersakiti. Kita teraniaya juga. Kita sebagai seorang muslim itu kita teraniaya. Saudara-saudara kita di Palestina itu. Bayangin, Mas. Aduh, saya nggak sih kalau ngomongnya. Dari sekian banyak gambar mungkin ini juga sampai ke tangan Mas Wisnu ya. Nggak tega ya Mas, lihat itu ya. Baik, memang sulit kita melihat kenyataan fakta yang tergambarkan di jalur Gaza Palestina, Mas Imam. Harapannya adalah ini harus segera dihentikan. Gencatan ini juga harus segera diselesaikan dan ya kita mungkin juga bisa bertanya kepada diri kita sendiri gitu ya. Mudah-mudahan juga pemerintah bisa mendengar suara kita pagi ini. Mas Imam sudah pernah masuk ke dalamnya dan kami tadi sudah melihat juga beberapa cuplikan gambar diantaranya. Kita akan lanjutkan dialog kita. Kita akan berdialog lagi. Kita akan menyemangatkan. Kita akan terus menyuarakan bahwa kekerasan kemanusiaan yang terjadi di jalur Gaza ini harus segera dihentikan. Gitu. Kami akan kembali pemirsa saat lagi. Above the
mendapatkan kabar, dan ini juga mungkin semua teman-teman di sini juga sudah mengetahui dengan hal ini begitu. Pemandangan yang tampak di Gaza, Palestina saat ini adalah hilir mudiknya sejumlah keluarga ataupun juga beberapa orang dengan mengangkut peti jenazah untuk mengantarkan ke tempat peristirahatan terakhir. Mereka yang menjadi korban dari kebiadaban Zionis yang melakukan agresi militer mereka terhadap jalur Gaza begitu. Saya ke Mas Imam deh terlebih dahulu. Mas, ketika tadi kami melihat ada wajah Mas Imam gitu, itu tahun berapa itu Mas kira-kira itu ya? Saya 2010 tapi sempat ke camp Palestina yang ada di Jordania juga, yang mereka ada 13 camp di situ, ya. Dan jumlah mereka sepertiga dari jumlah penduduk Jordania. Oke. Dibandingkan dengan kondisi pada saat itu ya, dari informasi yang Mas Imam dapat saat ini di 2014, ini bagaimana Mas perbedaannya? Iya, ketika saya datang itu juga pada saat bombardemen ya. Jadi jarak terdekat dengan kami pada saat itu mungkin sekitar 200-300 meter dari bom-bom yang berjatuhan, dekat dengan rumah sakit Syifa yang sering disebutkan. Saat ini saya melihat dalam banyak hal keterpurukan warga Palestina khususnya Gaza sangat luar biasa dan lebih dari sebelum-sebelumnya. Contohnya adalah pasokan energi listrik. Waktu saya di sana masih 5 jam nyala, 5 jam mati. Sekarang berapa hari terakhir bahkan padam total. Iya, bisa dikatakan padam total gitu ya. Karena memang salah satu yang diincar adalah pusat-pusat pembangkit listrik. Kemudian keterbatasan air bersih juga sangat luar biasa karena Zionis memasang banyak mesin-mesin super jet pump di balik temboknya untuk menyedot air tanah. Kemudian karena di pinggir laut juga terjadi intrusi air laut, sehingga banyak warga Gaza hari ini yang juga sakit ginjal karena ketiadaan air bersih. Karena kesulitan untuk mendapatkan air bersih. Ya, belum lagi ditambah pasca kudeta Mesir, terowongan-terowongan ekonomi yang jumlahnya sekitar 1000, dan saya sempat melihat terowongan-terowongan itu yang selama ini menjadi urat nadi perekonomian warga Gaza ditutup semuanya setahu saya, sehingga dari ukuran kecil yang bisa sekedar muat bukankah logistik selama ini kan disalurkan melalui terowongan-terowongan tersebut kan? Ya, untuk transaksi ekonomi seperti itu, tapi bantuan kemanusiaan secara formal melalui pintu Rafah. Dan ketika pintu Rafah kebijakannya juga tertutup rapat, maka kita bisa bayangkan apalagi yang lebih nestapa dari apa yang dialami saudara kita di Gaza. Kalau tadi Mas Imam sudah menyinggung masalah Rafah, saya ingin mengulang kembali apa pernyataan dari Duta Besar Republik Indonesia di Kairo, Mesir begitu, Pak Nur Faizi, yang menyebutkan saat ini segala akses untuk masuk menuju ke Gaza, Palestina bisa dikatakan tertutup rapat seperti itu. Dan kita belum bisa mengetahui kapan akan dibuka pintu tersebut. Alasan yang diambil, langkah yang diambil oleh pemerintah Mesir dengan menutup ini adalah tidak ingin adanya jumlah nyawa yang semakin bertambah, karena dianggap mereka yang akan masuk pun juga tentunya bisa saja menjadi sasaran yang bisa saja menjadi korban juga begitu di sana. Pun juga relawan-relawan yang sudah berhasil masuk ke jalur Gaza, ini informasi dari Pak Nur Faizi, ini saat ini bisa dikatakan terjebak di dalam, karena pun juga mereka nggak bisa keluar karena memang tertutup sangat total begitu. Mas Imam ada komentar terkait hal ini? Ya, saya rasa kita harus lihat dari perspektif lain bahwa harusnya dengan masuknya banyak elemen kemanusiaan ke dalam, harusnya ini membuat Israel berpikir lebih banyak lagi, berpikir lebih jauh lagi kalau mereka ingin terus melakukan bombardemen yang jelas ini bukan sebuah peperangan ya. Karena tidak ada keseimbangan di situ, dan jelas yang teraniaya paling banyak adalah anak-anak tidak berdosa, wanita-wanita yang tidak berdosa, dan mereka semua warga sipil. Dan oleh karenanya civil society di seluruh dunia, siapapun mereka, muslim ataupun bukan, saya rasa hari ini mereka yang masih punya hati nurani harusnya benar-benar terketuk bahwa ini harus dihentikan dengan berbagai cara yang bisa dilakukan, termasuk oleh pihak-pihak terkait, pemerintah Republik Indonesia. Kami berharap juga bisa melakukan sesuatu yang nyata untuk ini. Saya menghargai apa yang Pak Nur Faizi katakan sebagai bagian dari
Representasi bagaimana beliau pemerintah kita yang ada di representasi sana. pemerintah untuk menjaga warga negara, Ya. tapi ini juga aspirasi warga negara Indonesia yang sangat luar biasa. Dan kalau saya melihat medsos di kontak-kontak BlackBerry kami dapati mereka-mereka yang selama ini tidak aware dengan kemanusiaan pun Terpanggil juga buktinya. terpanggil sangat luar biasa. Baik. Jadi ini saya rasa harus juga menjadi perhatian dari pemerintah, dan mudah-mudahan pemerintah Mesir terketuk bahwa ya ini bisa jadi jalan bagaimana kemudian Israel menghentikan bombardemen terhadap Gaza. Baik, Mas Andika, tentu banyak hal yang sudah di listing saat ini, agenda apa yang akan dilakukan oleh teman-teman di ACT begitu. Pun juga tentu Mas Teguh Wisnu juga Bang Fadli memiliki, kalau bicara soal gini loh, saya pribadi, saya ini umat manusia yang merasa terpanggil gitu. Apa sih yang diinginkan oleh Mas Wisnu saat ini, Bang Fadli juga? Kita pengen tahu, masyarakat juga di tanah air juga pengen tahu apa sikap sebetulnya yang bisa direpresentasikan oleh kita, yang kemudian nanti bisa dirangkum dan mungkin juga akan menjadi satu keputusan pemerintah kita juga gitu, Mas Wisnu. Kita akan coba nanti gali ini lebih dalam ya. Usai jeda pada berikut, kami akan kembali. Ya, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia. Saya ingin ke Mas Wisnu dan Bang Fadli sebelum ke Mas Andika nih. Saya tidak tahu, teman-teman tentu juga sudah mungkin membaca tulisan ini begitu, tapi inilah mungkin tulisan yang mungkin di tangan Anda juga sudah Anda ketahui begitu ya. Ada pernyataan seperti ini, terima kasih Palestina. Orang-orang Palestina ketika ditanya mengapa mereka tidak pergi saja dari sana dan mengungsi ke negara tetangga karena cobaan Yahudi terhadap mereka begitu besar. Dan mereka menjawab seperti ini, jika kami keluar dari tanah ini, dalam tanda kurung Palestina, maka siapa lagi yang akan menjaga masjid suci Al-Aqsa? Siapa lagi yang akan menjaga tanah wakaf umat Islam? Biarlah kami di sini mewakili kalian di seluruh penjuru tanah dunia, wahai saudaraku. Apa kesan Anda membaca kalimat ini? Apa yang ada mungkin Mas? Betul, betul. Di Instagram saya, Ya. soal ini. Terima kasih Palestina. Bagaimana saudara-saudara kita benar-benar punya keberanian yang begitu luar biasa. Bayanginnya kayak gini aja Mas. Ketika kita di Indonesia, kita sebagai umat Islam, kita bisa sholat, kita bisa berpuasa dengan khusyuk, di mana bulan puasa ini adalah bulan penuh berkah, di mana kita bisa mencari pahala yang begitu luar biasa di bulan puasa ini. Bayangkan saudara-saudara kita di Palestina, mereka sholat, mereka berpuasa, mereka sahur, tapi hantaman roket begitu luar biasa ke mereka. Belum lagi tadi listrik tidak ada, Listrik nggak air ada. belum tentu bersih. Bahkan saya pernah dengar ada yang kalau misal pro sama Israel, itu ada listriknya. Tapi kalau yang nggak pro sama Israel, itu nggak ada listrik buat mereka. Dan yang luar biasa, mereka membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran dengan hanya lilin. Malam-malam mereka benar-benar terus membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran. Dan ini yang ditakuti sama Israel sebenarnya. Nah, maksudnya balik lagi adalah bagaimana mereka mempunyai keberanian yang luar biasa. Dan saya menganggap saya sebagai seorang Muslim, saya nggak ada apa-apanya dibanding mereka. Kita nggak ada apa-apanya. Mereka kita punya iman, mereka punya iman, tapi keberanian mereka begitu luar biasa di sana gitu. Karena itulah mereka mengeluarkan satu quote, ya biarlah kami yang menjaga. Salah satu pernyataannya itu yang menyatakan bahwa mereka itu ada berani, seorang pemberani gitu. Oke, baik. Bang Fadli. Persis sama seperti yang dibilang Mas. Kita belajar kekuatan, keberanian, dan keyakinan ya. Aku yakin keyakinan yang luar biasa, yang kukuh dengan landasan yang kuat. Kita orang Indonesia belajar dari itu. Ya, meskipun mereka sedikit, meskipun mereka terjajah, kita harus belajar sama mereka begitu ya Bang Luar Fadli, ya? biasa. Bang Andika, sikap tentu sudah ditanamkan, Ya. sudah dipancangkan gitu. Ya. Bentuk konkretnya Bang Andika mungkin. Ya, kalau misalkan kita melihat satu kezoliman di hadis, kita harus merubahnya dengan tangan kita. Oke. Jika kita tidak bisa dengan lisan kita, dan jika kita tidak bisa maka dengan hati kita, dan sesungguhnya dengan hati itu adalah selama-lamanya iman. Ya. Jadi apabila kita punya kemampuan, misalkan kita punya kemampuan untuk berangkat ke sana, kita berangkat untuk membantu. Tapi jika tidak bisa berangkat, ya mungkin dengan Twitter, kampanye, tadi jihad sikap dan lain-lain. Dan apabila itu juga tidak mampu, maka kita bisa mendoakan dengan dari hati, dan kita bisa mengutuknya dari hati. Gitu. Makanya kita sebagai umat Islam ini sebenarnya ini bukan kita sebagai umat Islam ini bukan masalah agama saja, tapi ini masalah kemanusiaan dan masalah kepedulian. Iya, terima kasih sudah mengatakan itu. Ini kepedulian ini yang perlu kita pupuk. Bahkan seperti apabila sudah lihat ini udah kemanusiaan, kepedulian itu akan datang, dan kita lihat orang yang
mungkin bukan beragama Islam pun kalau udah melihat kemanusiaan yang seperti ini pun akan lebih peduli kayak Cristiano Ronaldo tadi kita lihat seperti itu. Dan saya juga menghimbau mungkin nanti berharap di final Piala Dunia ada mengheningkan cipta lah atau berdoa bersama untuk rakyat Palestina. Iya. Ini yang menjadi dasar kita bahwa sebetulnya manusia itu satu bagian tubuh, terus kita juga harus peduli, dan ya itu kalau kita punya kemampuan untuk membantu, gunakan kemampuan itu. ACT sendiri juga sudah akan Siap. merencanakan akan bergerak. Ya betul. Kapan agendanya mungkin itu? Ya, kita berharap dalam waktu dekat ini kita bisa berangkat terkait dengan perizinan dan lain-lain selesai. Persiapan internal sudah siap. Ya. Tim dokter juga sudah siap. Ya. Jangan pelepasan. Tersiang nanti kita akan pelepasan Setelah Jumatan nanti ya. Di Masjid Oke. Istiqlal. Oke, di Masjid Istiqlal. Masjid Istiqlal. Pukul 1 siang ya. Pukul 1 siang. Baik. Selain dengan bentuk konkret nyata melakukan deklarasi seperti itu, adakah mungkin hal-hal lain yang mungkin bisa di-share kepada pemirsa mungkin? Ya, kita juga akan mengkampanyekan ini terus di media sosial, di media sosial ACT, ACT for Humanity. Oke. Kita juga mengajak semua elemen masyarakat, Baik. termasuk mungkin kemarin para capres yang sedang ini kan kita sudah selesai nih, tinggal nunggu ya. Sebaiknya kita langsung move on ke sama masalah kepedulian kemanusiaan ini. Baik. Lawan nanti sore. Nanti sore kita akan relawan di sini di HI, Di kita Bundaran HI ya. bersama Baik. elemen masyarakat lainnya. Baik, saya sedikit aja mungkin, nggak usah terlalu panjang gitu. Bang Fadli mewakili bangsa Indonesia, Mas Wisnu mewakili bangsa Indonesia, melihat ke kamera mungkin apa yang bisa disampaikan kepada putra putri bangsa lah begitu. Bang Fadli mungkin silakan. Ya, minimal selemah-lemahnya iman itu dengan doa. Kita doa bersama atau doa sendiri. Lakukan di bulan yang suci ini, itu salah satu hal yang terbaik. Dan kalau kita bisa memberikan dana, berkumpullah dengan komunitas, bukan masalah jumlah, yang penting kita, hati kita, jiwa kita terikat dengan saudara kita di Palestina. Baik, Mas Wisnu terakhir, singkat saja. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya sama seperti Mas Fadli ya. Jadi saudara-saudaraku, mari kita bersama-sama, kita bersatu. Seperti yang saya bilang tadi, sempat saya sampaikan bahwa kita tidak mungkin, kalau misalnya tidak mungkin untuk datang ke sana, kita masih bisa banyak melakukan hal yang lain. Salah satunya adalah jihad harta, jihad sikap, dan kita berdoa. Insya Allah bisa kita sampaikan semua itu, mudah-mudahan bisa sampai ke saudara-saudara kita di Palestina. Baik, terima kasih Bapak sudah hadir di Apa Kabar Indonesia. Ini sebagai salah satu bentuk yang bisa kita berikan, dan harapannya adalah khususnya hari ini, hari Jumat di bulan suci Ramadan, ada bentuk konkret dari pemerintah kita Republik Indonesia menyikapi apa yang terjadi di jalur Gaza Palestina. Kami akan kembali saat lagi.